Lu beli kaset, lu pasang lagu tahun 90s, 80s, udah vibe-nya dapet banget. Wih. Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel kami. Dan hari ini gue akan cerita pengalaman gue naik atau pakai E30 318i yang sedan yang 4 pintu. Oke, jadi hari ini cerah banget, seru banget naik mobil E30 di pagi hari yang cerah. Feel-nya kayak feel Indonesia di tahun 90. Asik banget. Dan gue keluar komplek dulu ya. Coba terus ya. Jadi E30 itu adalah entry levelnya BMW pada saatnya, dimana dia berbentuk 4 bentuk, yaitu yang sedan, yang wagon, yang coupe, sama yang cabrio. Nah, kalau yang sedan di Indonesia harganya masih lumayan waras, tapi kalau yang 3 lain itu sudah tidak waras. Bahkan yang coupe udah nyentuh, kalau yang asli ya, yang asli sudah nyentuh kepala 5, yang cabrio udah kepala 1M, dan yang wagon di atas 900 juta. Memang sudah gila. Alhamdulillah yang sedan masih lumayan terjangkau. Kemarin kita ngambil ini lumayan lah. Dan E30 masuk Indonesia itu sayangnya cuma yang 318i, yaitu bermesin M10, yang mana itu yang pre-facelift, dan mesin M40. Dua-duanya berkapasitas 1800 cc. Yang mana menurut gua kurang sih, kurang dapet banget powernya. Nah itu tuh, gua kurang sukanya E30 di Indonesia itu kayak gitu. Tapi semua itu bisa ada solusinya dengan engine swap. Engine swap paling kalau mau period correct pakai M20 dari E28, atau kalau mau lebih enak lagi lu pakai M50 atau M52 dari E36 atau E34. Itu seger banget tuh. Mobil tarikannya ajib. Apalagi lu stroker 3000 lagi. Bah, mantap. Oke. Kasih. Yang gue kurang suka nih, pertama yang gue kurang suka sama E30. Gue nggak tahu ini E30 gue doang atau yang lain juga kayak gini. Itu koplingnya itu, travelnya itu nggak terlalu jauh gitu. Bukan travelnya sih, biting pointnya kurang jauh. Jadi rasanya itu kayak kurang pede gitu nyetirnya. Dibanding E36, kopling E36 jauh lebih enak. Jauh sekali. Dan E30 itu jauh lebih berisik dibanding E36 interior kabinnya. Jadi kurang nyaman aja nyetir. Sama kalau kita lagi video kayak gini, wah kayaknya gue juga takut nih audionya nggak kedengeran nih dari GoPro-nya nih, karena gue nggak punya external microphone. Gue cuma pakai pure GoPro doang. Dari segi interior banyak banget yang bunyi. Dari segi mesin, bunyi mesin jahit yang mana udah dikenal gitu M40 sebagai mesin jahit, tik 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 gitu. Dan gue nggak tahu nih, kayaknya gardan belakang kayaknya berisik tuh, main berisik. Tapi overall seru banget nyetirnya, asli playful banget, joyful banget. Gua menikmatin banget nyetir mobil ini. Dia dari segi gimana ya? Dari segi nyetirnya sih posisinya nggak enak. Seperti apa kayak reviewer lain bilang E30 itu nggak ergonomis, bener sekali. Jadi kalau kalian mau tahu koplingnya di mana, koplingnya itu sejajar dengan setengahnya setir mobil.
Jadi tangan lu arahnya ke kiri, kopling lu sama gas lu sama rem lu di kanan. Nah itu kurang ergonomis tuh menurut gua. Jadi kalau misalnya kita long trip gitu, misalnya ke Bandung lah atau ke Jogja naik mobil ini, siap-siap gantian karena Anda bakal pegel banget nyetirnya. Sama kedua, setirnya berat. Setirnya berat apalagi kalau kita manuver kayak parkir mobil. Itu lumayan dibanding E36, apalagi E46. Oke. Dan ketiga, geter banget, apalagi waktu kita nyalain AC kondensornya tuh, kompresor, sorry. Kita nyalain kompresor AC itu geter mobil, satu mobil geter. Nah itu tuh, jadi kurang nyaman aja gitu. Sama keempat, kecil mobilnya. Nah kecil itu bisa jadi hal yang enak sama hal yang gak enak. Pertama yang gak enak dulu. Jadi kita kalau sama teman itu berdempetan gitu, apalagi duduk belakang. Kalau kita pacaran sih oke, tapi masa sama teman laki dempetan gitu nggak enak lah. Tapi sisi enaknya itu muat dimanapun. Apalagi yang tinggalnya di Bintaro, mana banyak jalan kecil atau Kemang, yang mana hampir semuanya jalan tikus kecuali Kemang Raya. Astagfirullah bang. Isi E30 itu overtaking powernya kurang banget. Dia kalau nggak salah cuman 100 berapa ya? 120 atau 110 horsepower gitu. Tapi yang penting udah injection, jadi lebih reliable lah. Nah sama hal yang gue nggak suka juga dari E30, kalau di tol di rasionya itu pendek banget. Gue jalan 100 km per jam itu 2800 rpm, yang mana bikin mobilnya boros, padahal harusnya 318 kan irit. Nah tapi sekarang kita mulai ke hal yang gue suka tentang E30, yaitu yang pertama yang bikin semua orang suka E30, desainnya bagus banget, retro banget, keren banget. Saking kerennya youtuber di Indonesia seperti Rivi, Om Fitra punya semua E30. Bahkan Bubur M Racer yang mana dulu ngevlognya motor terus malah beli E30 karena desainnya itu yang ikonik. Lu kalau bilang lu punya BMW tua, ke semua orang pasti orang pikirnya E30, atau kata orang Indonesia itu wah BMW M40 gitu. Nggak ada di Indonesia nggak tahu sama E30 atau BMW M40. Nah itu tuh yang gue mau luruskan. Orang kebanyakan di Indonesia bilang E30 itu dipanggilnya M40, tapi salah. M40 itu kode mesin, E30 itu kode body. Karena kalau kita ngomong BMW M40 itu nggak dipakai di E30 doang, pernah dipakai di E34, sama pernah dipakai di E36, 318i sama 518i. Nah, gue cuma mau lurusin doang ya, tapi terserah kalian mau panggil ini M40 atau E30. Jadi, gue mau kasih tauin cara naik E30 yang nikmat banget. Lu beli E30 yang masih ada kaset tape, lu beli kaset, ntar gue mau overtake truk. Oke, balik. Lu beli kaset, lu pasang lagu tahun 90s, 80s, udah vibe-nya dapet banget, keren banget. Sumpah, gua nyetir mobil ini tuh nggak pernah nggak senyum. Walaupun mobilnya kurang enak dibanding E36, dibanding E46, tapi gue masih enjoy nyetirnya karena seru, asiknya di situ tuh, asik banget. Nah, lampu gue nyala. Sorry. Sama yang bikin gue suka E30 juga, astagfirullah, kemencet klakson gue. Yang gue suka, yang bikin gue suka E30 itu irit banget kalau di body kota doang. Tapi kalau udah di tol kayaknya sama aja kayak 36, 323, serius. Nah, mobil ini itu kalau di dalam kota irit.
Kalau E36 di luar kota irit, di tol dia irit banget E36. Nah, karena E36 itu dia pokoknya E36 323 itu mesinnya besar kan, 2500 cc. Jadi kalau di kecepatan tinggi dia nggak perlu power yang besar untuk menjalankan mobilnya. Nggak kayak E30, dia lebih dia membutuhkan power ekstra untuk menjalankan mobil dalam kecepatan tinggi. Dan gear ratio-nya juga beda. Banyak tuh orang 323i E36 mau pakai gardannya 320 karena lebih rendah, jadi torsi bawahnya lebih dapet. Nah, E36 itu lebih untuk cruising di kecepatan tinggi, jalan 120, 110. Nah, kalau E30 kurang. Nah, gue kurang tahu tuh sama E30 yang 325 tuh, karena jujur belum pernah make gue. Sama ya salah satu idaman gue sih BMW E30 M3 sih. Gila, itu mobil alik kece banget. Gila, gua kepikiran kapan coba gua kebeli E30 M3. Atau kalau ada yang mau minjemin boleh sih, kita review santuy-santuy dikit lah. Sama E30 Wagon sih, itu kalau BMW Dream Car gue itu E30, E36, itu dia, dua itu doang. Atau enggak sekalian E24 6 series 635 CSI. Gue mau banget dari dulu punya gituan, kayak vintage banget sih. Nah, itu gue tipe orang yang suka mobil tua gitu. Walaupun gue daily-nya mobil baru, gue daily mobil baru itu biar reliable aja gitu. Kalau naik mobil tua kan kurang karena kemakan umur. Buat hari Senin lumayan kosong nih Bintaro. Gue muterin sampai Bintaro Plaza, kosong juga. Tapi inget guys, PPKM. Kalau nggak perlu jangan keluar. Itu pun kalau kalian bosen, boleh keluar tapi jangan keluar dari mobil, muter-muter aja. Karena lumayan ribet sih. Gue dari kemarin muter-muter Bintaro aja karena gue takut jalannya pada ditutup. Karena corona nggak main guys. Corona menyebar dengan cepat. Jadi sesama kita harus saling membantu dan saling mengingati. Nah, contoh nih, gue jalan 60. Asli berisik banget, gue jalan 60 gigi 4 2000 rpm. Itu berisik loh. Oke, aman, gak ada mobil. Nah, sekarang gue mau ceritain problemnya E30 M40 318i. Yang pertama, kalau kalian mau beli E30, yang Anda pasti harus lihat duluan itu ya, apa bodinya kropos. Itu dia. Kalau bodinya kropos, benerinnya pun udah 20 juta sendiri. Gua ada temen yang benerin kroposnya E30 sampai belasan sampai 20 jutaan. Itu yang pertama tuh. Lo harus lihat bener-bener kolongin, lo harus lihat ruang mesinnya, di rangka-rangkanya itu ada yang kropos enggak gitu. Itu harus lu liatin banget. Karena relatif M40 itu mesinnya bandel cuy. Mesinnya bandel, paling ngambek-ngambek dikit. Itu pun paling airflow doang. Nah, sekarang kita kedua. E30 itu sering ngambeknya di airflow meternya. Gua saking muaknya panggil mekanik ke rumah kalau mobilnya berebet deh. Gue belajar sendiri cara ngeset jarum airflow meternya. Gue belajar sendiri, jadi nggak perlu mekanik ke rumah lagi. Itu dia. Sama ketiga, E30 dia seneng banget yang namanya interior berisik kayak punya gua nih. Tuh, denger gak? Apalagi waktu AC nyala. Itu dia. Tapi jangan khawatir sih kalau kalian mau beli E30, karena E30 itu mobil yang lumayan reliable. Walaupun dia dicap sebagai BMW gitu, lumayan reliable. Tapi kalau gue saranin, lo mau BMW yang reliable, lo harus cari BMW yang mana mesinnya 6 silinder inline 6 dari M50, M52, M54. Itu 3 mesin BMW yang salah satu paling reliable, paling enak juga, tenaganya ada.
Kalau M40 itu ya gue beli mesin E30 yang 318 ini karena terpaksa, di Indonesia kan nggak ada gitu yang jual 325 atau 320 karena dulu nggak masuk resmi. Itu pun kalau ada, gue nggak sanggup bayarnya karena mahal banget. Terakhir kali ada E30 325i 325i coupe mintanya 475, nego tipis. Kalau gue beli itu, gue mau makan pakai apa besok? Kagak ada lagi duit gue selama 3 tahun. Habis duit jajan gue. Dan itu aja sih buat vlog hari ini. Semoga membantu gitu. Gue cuma mau sharing-sharing aja tentang E30, keluh kesah gue naik E30. Jadi terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka, like. Kalau kalian mau nunggu update dari channel kita, subscribe. Dan kalau kalian ada request gitu, mau konten seperti apa, boleh di komen. Jadi terima kasih sekali lagi ya. Gue duluan ya.